kembali lagi bersama saya Alda Bilang. Dan saat ini saya sedang ditemani oleh teman saya, yang dimana dia akan menceritakan sedikit pengalaman tentang kisah mistisnya. Oke, boleh diperkenalkan dulu? Boleh. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Alda sudah mengundang saya di podcast ini. Ya, betul sekali, saya di sini akan menceritakan pengalaman bisnis saya yang berada di daerah Garut. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, untuk kalian yang ingin dibacakan kisah mistisnya, boleh langsung kirim aja via Gmail. Dan jangan lupa dengarkan podcast ini sampai full. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe ya. Oke, Mas Andri, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita tanya-tanya dulu ya. Boleh. Mungkin kejadian saat itu, pengalaman mistis dari Mas Andri sendiri, itu kira-kira kejadiannya pada tahun berapa ya? Itu sih sekitar tahun 2007-2008 kayaknya, ya sekitar segitu. Oh, udah lama banget ya. Dan ya, listrik juga ke daerah-daerah terpencil kan masih belum ramai kayak sekarang lah gitu kan. Oke, siap. Buat kalian yang udah penasaran nih sama ceritanya, mungkin kita langsung lanjut aja ya kali ke ceritanya. Ya, jadi awal ceritanya itu saudara saya kan mempunyai pacar lah. Dan pacar saudara saya tuh rumahnya di daerah Pamengpeuk Garut, yang mau ke arah Santolo lah. Kalau yang tahu daerah situ ya pasti tahu lah itu daerahnya kayak gimana gitu kan. Jadi awalnya tuh saya bersama saudara saya tuh pergi menggunakan mobil orang tua saya kan, sekitar jam 5 sore, jam 4, jam 5 lah. Kita ke sana menuju Pamengpeuk yang bermulai di Limbangan. Kita tuh berangkat dari Limbangan. Jadi dari Limbangan ke Pamengpeuk tuh sekitar menghabiskan waktu 3 jam. Ya, di dalam perjalanan tuh kita ya tidak merasakan ada hal yang aneh atau gimana, tidak sih, cuman ya biasa-biasa aja gitu. Nah, waktu ke daerah Pamengpeuk, sampai di daerah Pamengpeuk tuh sekitar jam 7 malam. Dan 2007 tuh kan ya mungkin ada ya, listrik memang ada, cuman untuk daerah situ kan terpencil gitu kan, jadi belum ke cover lah ya. Jadi emang agak gelap tuh di situ. Baru juga tuh jam 7 tuh kita terus. Nah, singkat cerita, saya udah nyampe itu ke rumah saudara saya, ke rumah pacarnya. Nah, biasa tuh, nggak ada hal yang aneh, cuman ketika orang tua pacarnya saudara saya tuh bilang ke saya dan ke saudara saya bahwa udah nginep aja gitu di sini, karena kalau untuk pulang
gak akan benar. Ceritanya berarti Mas Andri nganterin saudara ke pacarnya, Ya, sekalian liburan atau ya, betul. Nah, singkat cerita itu saya kan pulang lagi namun kita tuh pulangnya tuh sekitar jam 9-an lah, jam 9. Nah, singkat cerita kita tuh kan di situ tuh ada daerah yang dinamakan Gunung Gelap. Di situ saya dan saudara saya memang agak nyeleneh sedikit lah ya. Ya kalau dibilang sompral lah kalau sekarang tuh agak sompral sedikit lah. Nah, saya tuh ketika kita lagi ngobrol, karena kan sejarahnya tuh Gunung Gelap tuh pada zaman Soeharto itu bahwa orang-orang yang pembantaian itu dibuangnya ke situ, ke daerah Gunung Gelap itu kan. Nah, kita bercanda di situ. Singkat cerita, gak tahu kenapa itu mobil berhenti pada saat jalan berhenti, mesinnya mati, entah nggak tahu kenapa. Karena emang saudara saya juga memang ngerti mesin, cuman waktu dicek itu tuh keadaannya tuh normal-normal aja. Dan emang mobilnya itu kenapa memakai mobil itu karena keadaan mobilnya memang sehat, baru diservis mobil. Tapi entah kenapa waktu pas banget di area daerah Gunung Gelap itu mogok, mobil berhenti, nggak mau nyala lah. Singkat cerita kita merokok lah di luar itu kan, sambil ngadem lah. Nah, habis itu kita tuh kaget karena serentak kirain saya aja gitu yang melihat, tapi saudara saya juga melihat. Jadi kita serentak melihat ada sepasang bola mata lah gitu kan ya, warna merah. Kita lihat itu mogoknya di Gunung Gelap. itu Gunung Gelap mogoknya. Nah, kita melihat awalnya sih ya biasa-biasa aja gitu kan, nggak tegang, nggak gimana kan. Cuma lama kelamaan tuh mata tuh ke atas kayak orang kalau lagi duduk gitu kan, terus dia tuh berdiri gitu, tiba-tiba berdiri. Tapi ini tuh gede banget dan siluetnya tuh ya emang gede banget gitu kan. Posisi waktu itu pada jam berapa? Itu kira-kira jam 10-an sih, jam 10-an Malam. ya, 10 malam. Kita serentak kan, kita lihat apaan tuh kan ya, kita saling berhadapan-hadapan, saling lihat-lihatan. Kita tuh wah mati gaya banget lah gitu kan, kita nggak bisa bergerak sama sekali karena shock baru lihat gitu kan, seumur hidup itu baru lihat itu. Arah jalan pulang atau gimana? Ini tuh arah jalan pulang. Sehabis dari pacar saudara. Nah, kita serentak lihat. Saya tuh masih mematung gitu, nggak bisa gerak sama sekali. Tapi saudara saya tuh langsung tuh ngedorong saya supaya udahlah masuk ke dalam mobil. Akhirnya saya sama saudara masuk ke dalam mobil tuh. Itu lagi shock panik ya? Shock panik banget. Sambil berdoa gitu. Iya. Kita masuk ke dalam mobil. Nah, yang bikin kagetnya tuh si sosok ini
dia tuh nyamperin ke mobil kita. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya lihat di kaca spion sebelah kiri. Saya lihat banget itu kakinya gede banget. Nah, singkat cerita, kita tuh udahlah pasrah gitu kan ya. Gua merem, saudara gua juga merem sambil ya baca doa lah gitu kan. Yang gua hafal tuh, gua baca doa. Singkat cerita, ada yang ketuk-ketuk mobil, kaca mobil. Kita kaget, makin kaget. Waktu lihat, ternyata sosok kakek-kakek. Awalnya tuh ya kita tuh ya jadi Masih shock itu. iya masih shock, tapi agak lumayan tenang lah karena ada orang yang lewat gitu kan. Nah, terus kita buka, terus kata si kakeknya tuh bilang, jangan diam di sini. Kita ngejelasin. Terus kata si kakeknya tuh mukanya tuh flat banget. Kita udah ngejelasin kejadian yang tadi, terus kata si kakeknya, iya Agak sekitar kayak Cikakek. mungkin ya, tapi ya. Nah, habis itu kita kan udah ngejelasin tuh. Tapi kata si kakeknya tuh, ya udah, pokoknya jangan di sini. Ya tapi kan saya tuh shock, jadi agak marah juga sih. Tapi itu posisi mobil udah nyala atau gimana? Belum. Nah, saya bilang, tapi kayak ini tuh mobilnya mogok kayak. Terus kata si kakek itu, enggak kok, itu mobil nyala, coba. Nah, lantas saudara saya tuh mencoba tuh, dan akhirnya nyala setelah. Nah, Janggal. Berarti ya kejadian itu di saat shock, yang tadinya mogok dan akhirnya nyala normal. tanpa ada apa-apa gitu, tanpa Normal. sebab mati nyala itu. Iya. Habis itu saya tuh niatnya tuh kan ingin berterima kasih gitu kepada kakeknya gitu kan. Ingin berterima kasih lah. Nah, yang anehnya itu ketika kita kan jalannya tuh emang lurus ke sana, agak nanjak sih, belok ke kanan nanjak. Cuman ini tuh emang jalur Gunung Gelapnya tuh emang agak jauh, agak ngebentang panjang gitulah. Anehnya tuh ketika kita ingin bertanya dan ingin berterima kasih lah gitu kan, tahunya nggak ada itu sosok kakek-kakek, nggak ada. Gue pikir kan ya, mungkin turun ke bawah, mungkin ada pemukiman di bawah. Saya lihat ke bawah nggak ada pemukiman sama sekali, tidak ada. Saya lihat ke belakang nggak ada, ke depan nggak ada. Itu posisi udah jam berapa tuh setelah kejadian Itu sekitar setengah 12 ya. Setengah 12 soalnya itu emang kejadian tuh kayak yang lama tapi waktu tuh emang cepat gitu kan. Nah, kita tuh lagi nyari kakeknya. Ya udahlah, kata saudara saya itu, udahlah nggak usah dipikirin, kita balik lagi aja. Udah agak tenang juga ya. Agak tenang juga karena mobil kan udah jalan lagi kan. Kita balik lagi. Nah, sudah agak di daerah yang agak ramai gitu kan. Udah ada pemukiman, udah ada warung-warung kan di situ ya. Kita kan ingin nenangin lagi juga lah. Akhirnya kita berhenti dulu di sebuah warung itu. Dan yang penjaga warungnya tuh bilang, kok kalian berani banget jam segini di daerah sana? Habis daerah mana nih? Habis dari mana gitu kan, nanya. Kita jelasin, kalian berani banget gitu kan. Gitu.
orang sini aja kalau jam 7 juga udah nggak ada yang berani lewat situ. Itu katanya kan. Nah, kita tuh shock kan. Nah, pribumi aja nggak berani gitu kan. Ya udah kita jelasin kejadian yang tadi gini dan ketemu si kakek itu, dan benar diceritain oleh penjaga warung tersebut bahwa di situ tuh emang tidak ada pemukiman, ke satu itu, dan kedua pernah dulu kejadian yang sama nih. bukan, kakek-kakek dibunuh di situ, dibunuh, mayatnya tergantung di salah satu pohon di situ. Terus habis itu tuh ya kita tuh shock banget kan setelah kan itu udah ngobrol tuh sama penjaga warung ya. Setelah melihat kejadian yang semalam itu, dia yang tadi, itu gimana tuh perasaannya? shock banget, kaget karena emang saya tuh sebelumnya ada kejadian ya, itu, dan emang kakek-kakek itu tuh emang kayak manusia, bahkan kita salaman. Nah, kita bersentuhan lah gitu kan. Nggak ada kecurigaan bahwa kakek itu tuh kakinya napak kan ya? Iya, ada kakinya napak, itu biasa kayak manusia aja. Cuman berarti memang saat itu nggak ada kejanggalan ya? Nggak ada. Yang mikirnya malahan ya kayak tenang karena mikirnya ada seseorang, iya, warga lah bisa dibilang. Iya betul gitu. Warga sekitar kan biasanya kan emang tahu lah gitu kan ya, dan emang baik juga itu kakek-kakek gitu kan. Dan anehnya tuh dia tuh kan mobilnya bisa jalan lagi tuh karena ucapan dia gitu. Ketika dia mengucapkan, jadi padahal sebelum itu tuh kan kita melihat dulu sosok yang gede tinggi itu kan. Kita masuk ke mobil, kita tuh itu tuh shock sambil nyobain mobil gitu. Tapi Mas Andri, saya mau tanya lagi. Nih setelah kejadian itu beres kan, udah ngerasa tenang ya, udah ke pemukiman, ada warung. Nah, dan itu posisi jam sekitar setengah satuan. Soalnya jarak dari itu tuh jauh sekali. Diam di warung itu sambil bercerita, langsung pulang lagi atau santai dulu di situ atau gimana? Ya saya santai dulu di situ sama saudara saya gitu kan, karena emang shock banget karena kan baru pertama mengalami juga gitu. Berarti emang nunggu dulu sebelum pulang tuh, yang nunggu dulu ramai jalan atau gimana gitu? Ya, dan di situ tuh saya tuh ya mungkin dia tuh yang penjaga warung itu tuh kuncen juga mungkin ya, entah atau apalah, entah ustadz gitu apa. Soalnya dia tuh ngasih air putih tapi sama dia didoain gitulah. Saya disuruh minum, saudara saya juga disuruh minum karena ada titip pesannya juga gitu. Ada, karena dia bilang yang sosok gede itu dia tuh merasa tertantang oleh saya gitu, karena saya tuh ya sombral lah gitu kan. Tapi sisi lain kata entah benar atau enggaknya ya, kata si penjaga warung itu bilang ke saya, tapi kalau saya tuh ya tenang aja lah, soalnya saya emang dari keturunan ada yang menjaga katanya kan gitu. Tapi saya juga nggak ngegubris itulah gitu kan. Cuman emang penjaga warungnya berkata seperti itu. Nah, singkat cerita, saya dan saudara saya tuh pulang
dan alhamdulillah tidak kejadian apa-apa sih. Dan itu pulang pada jam berapa? Itu pulang agak lama sih, sekitar jam 2 jam 3 kayaknya. Ya udah pulang ke Bandung. Ke Bandung. Dan titip pesan dari si warungnya, kalau misalkan ke daerah situ lagi, sekiranya dari Bandungnya dari Limbangan lah ya, kan tadi emang berangkat dari Limbangan, cuman emang pulangnya ke Bandung sih. Kalau misalkan dari Garutnya aja, dari Garut kotanya, sekitar jam 6 maghrib, lebih baik keesokannya harinya lagi gitu. Soalnya memang banyak yang disesatkan gitu. Jangan memaksakan gitu. Oke, Mas Andri, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya di sini. Terima kasih. Buat bercerita tentang pengalaman mistisnya. Ya. Pokoknya terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Mas Alda udah mengundang saya. Oke, dan itulah sedikit cerita pengalaman dari teman saya, Mas Andri, waktu berada di daerah Garut, di Gunung Gelap. Jadi pesan untuk kalian yang berada di mana saja, pesannya jangan berkata sompral, hargai makhluk lain, karena kan kita juga nggak tahu nih, di sini kan mungkin kita juga berdampingan dengan makhluk gaib ya, atau sosok makhluk halus. Oke, mungkin itu saja untuk kalian yang ingin diceritakan kisah mistisnya, boleh langsung chat ke saya aja atau di DM. Bisa nanti dikirimkan lewat Gmail. Jangan lupa share dan subscribe ya. Terima kasih.